Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Nurul Iman Bapak Ustaz Nurul Jamil, semoga Allah beliau berikan kesehatan lahirah wa batinah untuk seluruh jamaah yang kami hormati, dan juga kepada RT yang selalu kita rindukan hadirnya di tempat ini. Semoga beliau itu dalam keadaan sehat dan afiat. Baik para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sampai kepada fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha tahriman. Jadi kita akan mempelajari tentang waktu-waktu yang dimakruhkan kita melaksanakan sholat. Jadi ada beberapa waktu yang kita ini Pak tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Malah makruhnya di sini makruh tahrim. Makruh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan makruh tahrim. Yang kedua disebut dengan makruh tanzih. Jadi akan ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim meniscayakan dosa, artinya ketika kita melakukan pada perkara yang makruh tahrim dapat menimbulkan dosa. Sedangkan makruh tanzih tidak, cuma tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah makruh tanzih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang waktu-waktu kita dilarang dalam Islam untuk melaksanakan sholat. Bahasanya adalah makruh tahrim. Apa bedanya makruh tahrim dengan haram? Kenapa tidak disebut haram saja? Kenapa masih disebut dengan makruh tahrim? Bukankah sama-sama meniscayakan dosa? Begini, kalau tahrim haram itu memang larangan yang diberikan oleh syariat, nasnya, dalilnya itu qat'i, dalilnya pasti. Kamu tidak boleh zina, pasti kan, la taqrabuz zina. Engkau tidak boleh minum minuman khamr. Engkau tidak boleh mencuri. Pasti dalam dalil-dalilnya. Tapi ada dalil nas di dalam syariat. Ketika itu disampaikan kepada kita butuh takwil, butuh tafsir, butuh kajian, sehingga keharamannya masih ada pembatas yang kemudian disebut dengan makruh tahrim. Ketika dikerjakan meniscayakan sepertinya akan menimbulkan dosa. Tapi kalau yang qat'i, yang asli seperti zina, ya pasti haram, pasti dosa. Tapi kalau makruh tanzih, ya hanya tidak disenangi saja. Ketika kita kerjakan, ya tidak menimbulkan dosa, ya cuma tidak disukai saja. Tapi kalau kita tinggalkan, kalau kita kerjakan tidak menimbulkan dosa, tapi kalau kita tinggalkan kita mendapat kesunnah karena meninggalkan kemakruhan. Baik.
Apa saja? Wa khamsatu awqatin, adapun 5 beberapa waktu, 5 waktu-waktu. Wa khamsatu awqatin, adapun 5 waktu. La yusalla fiha, tidak salat, tidak boleh salat fiha, di dalam awqat, waktu-waktu tadi itu Pak, di 5 waktu tadi itu, illa salatu laha sababun, illa salatun, kecuali salat, laha bagia salat, sababun, adapun sabab. Jadi ada 5 waktu yang kita tidak diperkenankan sholat, kecuali sholat yang kita boleh lakukan itu sholat yang memiliki sabab. Ada kalanya sababnya datang duluan, ada kalanya sababnya barengan. Jadi sabab itu sebenarnya Pak, di dalam ibadah sholat itu ada 3. Ada sabab duluan baru ibadah. Contoh, panjenengan masuk ke dalam masjid. Sabab panjenengan masuk ke masjid, panjenengan disunnahkan untuk melaksanakan sholat apa Pak? Tahiyatul masjid. Seandainya panjenengan tidak masuk ke dalam masjid, ya nggak ada kesunahan tahiyatul masjid. Artinya ada sabab dulu, kemudian panjenengan diperkenankan untuk melakukan, disunnahkan melaksanakan sholat. Nah, ketika ada sholat yang disebabkan didahului dengan sabab ini, sholat yang memiliki sabab, sholat yang memiliki sabab. Artinya sholat tahiyat ini sholat karena ada sabab panjenengan masuk, maka tidak apa-apa ketika berbarengan dengan 5 waktu yang dimakruhkan tadi, yang diharamkan tadi. Yang penting memiliki sabab. Tapi sabab yang pertama adalah sababnya duluan daripada pekerjaannya. Ada sababnya yang berbarengan. Ada sabab yang sabab gerhana matahari, kita disunahkan sholat gerhana. Disebabkan gerhana bulan, kita disunahkan sholat gerhana bulan. Dan sholat gerhana matahari apakah dilakukan sebelumnya atau setelahnya atau barengan? Barengan. Dilaksanakan barengan. Makanya ibadah dan sababnya itu berbarengan dengan ibadah yang kita lakukan. Ketika melakukan ibadah yang sababnya berbarengan ini, diperkenankan melakukan di 5 waktu ini. 5 waktunya belum kita sebutkan. Cuma kita apa saja yang tidak masuk pada kategori yang diharamkan, yang dimakruh tahrimkan di dalam permasalahan ini. Kemudian ada sabab yang ketiga. Sababnya belakangan Pak. Contohnya sholat sunnah ihram. Sholat sunnah Jadi dia sholat sunnah dulu untuk melaksanakan ihram. Sholatnya duluan, sababnya belakangan. Ya, dia sholat sunnah karena dia mau ihram, sholat dulu. Jadi belakangan. Sababnya istikharah, sholat istikharah. Istikharahnya biasanya tidur kan Pak? Ya. Sholatnya waktu tidur apa sebelum tidur? Baleman. Kalau sholat istikharah setelah tidur atau sebelum tidur? Setelah tidur. Hah? Istikharah. Enggak pernah istikharah nih. Kalau kan ya mungkin trauma apa ya? Trauma sama istikharah.
Jadi sholat dulu kemudian tidur memohon kepada Allah. Berarti kan sholatnya duluan. Sedangkan istikharahnya nunggu tidur. Betul ya? Nah, berarti sababnya karena istikharah ini kan belakangan. Nah, yang sebabnya di belakangan seperti ini Pak. Ada Pak yang malam-malam pengen sholat tahajud sudah, pokoknya saya bisa pakai yang lain, sholat sunnah mutlak. Besok Rebu Kisan, Rebu Kasan. Kan ada yang tidak setuju dengan Rebu Kasan. Bagi yang tidak setuju, mengikuti yang tidak setuju, tapi ingin mengamalkan, artinya tidak percaya dengan kitab-kitab tasawuf yang seperti itu, bisa menggunakan sholat tapi sholat mutlak. Karena sebenarnya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini bersabda dalam hadisnya, Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana al-musalliya fihinna. Ada 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami melaksanakan sholat di 3 waktu itu. Wa an naqbura fihinna mautana. Dan kami juga dilarang oleh Rasulullah untuk menguburkan mayat-mayat kami. Jadi sebenarnya bukan perkara sholat saja Pak yang tidak diperkenankan di 5 waktu ini. Sampai menguburkannya saja juga tidak diperkenankan. Artinya ditunggu sampai tidak di dalam waktu ini. Apa saja? Yang pertama adalah ba'da sholati subhi. Setelah sholat subuh. Sholat subuh jam berapa? Jam berapa sholat subuh? Jam 4.30. Oh, jangan-jangan gak ada sholat subuh di sini nih pagi-pagi. Ya ada siapa? Berdua. Jadi tukang adzan sama tukang imamnya berdua. Soalnya ada ceritanya Pak. Di salah satu masjid itu, yang adzan dia, yang qomat dia, yang imamin dia, yang makmumin nggak ada. Ya kan? Diborong bahannya. Jam 4.35. Setelah sholat subuh itu tidak boleh melaksanakan sholat hatta tatlu asyamsu, hingga terbitnya matahari. Jadi kalau sholat subuh selesai jam 4.40, baca tartilnya panjang seumpamanya di sini. Ustaz Nur Jamil bacanya panjang seumpamanya sampai jam 5 baru sholat subuh. Selesai sholat subuh dari jam 4.35 menit, sholatnya hampir setengah jam. Berarti jam 5 selesai. Dari jam 5 setelah subuh itu, setelah dia melaksanakan sholat subuh, tidak diperkenankan, haram hukumnya melaksanakan sholat, makruh tahrim melaksanakan sholat sampai terbitnya matahari. Jam berapa terbitnya? Jam 6. Jam 6 terbitnya matahari. Jam 6 terbitnya matahari. Anggaplah sampai jam 6. Anggaplah sampai jam 6. Jadi habis subuh, adzan itu Pak, subuh kemudian sampai terbit matahari, tidak boleh melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, inda tulu'iha, ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sampai sempurna apa matahari,
wa tartafi'a, dan tinggi apa matahari, qadra ramhin, sekedar seukuran tombak, qadra ramhin, seukuran tombak. Dari setelah subuh sampai terbitnya matahari, yang pertama tidak boleh. Ternyata setelah terbit matahari sampai naiknya matahari, qadra ramhin, sekitar 1 tombak. Kalau dikonversi itu sekitar 15 menit sampai 25 menit dari terbitnya matahari. Jadi kalau jam 6 itu terbitnya matahari, maka 15 menit sampai 25 menit itu kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Ada ulama mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan 20 menit, ada yang mengatakan 25 menit untuk jaga-jaga. Makanya syuruk itu, sholat syuruk kan sunnah Pak. Sholat terbitnya matahari kan sunnah. Tapi jangan pas terbitnya matahari, berikan jeda sampai 15 menit sampai 20 menit. Kenapa? Karena dilarang di waktu itu. Walaupun ada beberapa, ini kan berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat syuruk itu memang duha, ada yang mengatakan beda antara duha dan syuruk. Tapi ulama tetap menganjurkan ketika mau sholat syuruk, lewati dulu larangan itu, yang 15 menit sampai 20 menit kemudian sholat. Jadi jangan ketika terbit matahari jangan langsung sholat, untuk menghindari perbedaan-perbedaan ulama itu. Terus nomor 3, terus ya, wa idastawat hatta tazula, dan ketika sama apa matahari, hatta tazula, hingga condong, hingga tergelincir apa matahari. Jadi istiwa itu pas matahari ada di atas kepala kita, itu sama dengan kita, sama dengan bayangannya sama, itu namanya istiwa. Kalau tazul, condong, berarti matahari sudah mulai ke barat. Berarti saat matahari ada di atas kita itu Pak, kita makruh tahrim, tidak diperkenankan, meniscayakan dosa ketika kita melaksanakan sholat pada saat itu. Baik. Terus bisa dipahami nih? Berarti waktunya tengah hari, masa tengah hari, pas matahari. Namanya istiwa itu karena condong. Berarti patokannya bayangan bukan jam. Ya pas di atas kita, ya bayangan lah pas. Jam 12. Nah, ya kadang istiwa kan belum tentu jam 12, kurang 5 menit kadang. Pokoknya matahari nggak goyang kanan kiri, nggak lebih, ya istiwa. Kita tidak diperkenankan sholat sunnah di saat itu. Terus sholat yang tidak memiliki sabab. Tapi kalau yang memiliki sabab seperti yang kita sebutkan tadi, seperti gerhana matahari, seperti tahiyatul masjid, mau di waktu yang apa saja, yang 5 ini boleh kalau yang memiliki sabab. Yang penting bukan sabab yang terakhir itu. Jadi bukan sababnya yang terakhir, dan juga ketika berada di tanah haram, di Mekah, di Masjidil Haram, mau setelah subuh mau sholat banyak kan jenengan, sholat mutlak apa, tidak ada larangan untuk
untuk Masjidil Haram. Tapi kalau Jumat ini hanya kepada waktu istiwa. Kalau di tanah haram kapan pun boleh panjenengan sholat, memperbanyak ibadah. Duhanya biasanya sampai 8 rakaat, mau melebihkannya, wah saya mau pakai sholat biasa, sampai mau ibadah sholat sampai nggak tahu niat harus sholat apa, niat sholat mutlak. Ya habis sholat subuh kan nggak ada Pak, sholat ya kan, niat sholat mutlak. Ketika panjenengan suka sholat, boleh. Tapi kalau di sini makutari umrah dulu. Semoga Allah memudahkan semua bisa kebakar. Biar kita ngerasain yang tidak dilarang ini. Tapi kalau Jumat hanya pada istiwa saja. Baik. Yang keempat, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta tawrubas syamsu, hingga terbenam matahari. Jadi setelah sholat asar Pak, nggak ada sholat ba'da asar, ya. Saking rajinnya sholat panjenengan, setelah asar sholat sunnah, nggak ada. Saking rajinnya habis subuh sholat sunnah, nggak ada. Ya kalau tidak ilmu, jadi kita kadang bingung habis sholat asar langsung ke belakang. Tapi pernah melakukan. Tapi ada yang melakukan. Ada yang melakukan, nggak boleh, nggak ada lagi yang tuntutan untuk khotbah dia terus. Kalau nunggunya kayak gitu, dibilangin apa? Ya bilangin kalau berani. Tapi kan nggak akan mukul dia. Tapi kalau kemarin kan tidak punya dasar, makanya kitab yang dimakna itu bawa terus walaupun tempat kerja. Jadi pas dia ada, mana dicari? Nah, sholat setelah asar. Ya, kitabnya langsung kasih tahu. Wa ba'da sholatil asri hatta ghurub asy-syamsu. Yang disebut terbenam, walaupun belum sempurna terbenam kan masih ada cahaya-cahaya. Ada kelihatan masih sedikit. Jadi sampai terbit hingga meninggi, matahari berada di tengah langit. Istiwa tadi matahari telah menguning pada waktu sore. Itu enggak boleh. Artinya waktu terbenam kan kuning, nggak boleh. Kalau ada yang wafat mau dikuburkan bentar saja tunggu ya. Biasanya yang didengarkan ketua DKM, tunggu ya, jangan kubur dulu. Ini masih matahari ada di atas. Ya wah. Kalau misalnya untuk sholat jenazah itu, kalau misalnya pas waktu yang haram itu boleh dikerjakan apa nunggu dulu? Sholat jenazah itu kan sholat mayit. Apakah mayitnya mati dulu atau kita sholat dulu baru mati? Ya tadi kan ada kalanya sebabnya yang boleh melakukan di 5 waktu itu kan sebab duluan atau sebabnya berbarengan. Tapi kalau sebabnya belakangan seperti istikharah, ya istikharah kan sholat dulu, ya Allah cocok apa enggak istri kedua saya. Seumpamanya ya. Baru kan tidur, baru Allah berikan lampu-lampu apakah kuning, biru, merah ini nggak boleh nih, istrinya bakal bahaya ya begitu Pak. Jangan diteruskan. Berarti istikharah, kayaknya banyak yang istikharah ini. Artinya sababnya belakangan. Cukup satu yang penting menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Takut kedengaran istrinya.
Baik. Terus? Oh, setelah selesai. Baik, sebenarnya Pak, di dalam Islam, di dalam kitab Taqrirus Sadidah itu ada makruh-makruh yang lain, ada yang bisa yang bisa mendatangkan, meniscayakan dosa. Ada pula di dalam kitab Taqrirus Sadidah itu ternyata makruh-makruh yang lain, Pak. Ada masalah tempatnya kita dimakruhkan. Contohnya kalau kita sholat di tempat kamar mandi, tempat untuk mandi, kan ada, itu makruh. Ada yang ditinjau dari keadaan orang yang sholat, ada yang ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian sunnah sholat. Ada, seperti kan Allahu Akbar intiqad itu kan sunnah, kemudian kita tidak melakukan Allahu Akbar, makruh, tapi tidak haram, tidak mendatangkan dosa. Ada kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. Jadi ada 4 kemakruh, ditinjau dari tempatnya, ditinjau dari keadaan orang yang sholat, ditinjau karena kita tidak melakukan sunnah sholat, ditinjau juga dari pelaksanaan sholat. Contoh kemakruhan yang ditinjau dari tempat pelaksanaan sholat, karena di dalam kitab ini tidak ada, saya ambil di dalam kitab Taqrirus Sadidah sebagai penyempurna, tambahan ilmu kepada panjenengan. Di antaranya makruh yang ditinjau dari tempat pelaksanaan sholat di pemandian atau sholat di tempat yang disiapkan untuk mandi. Tahu-tahu panjenengan ada kamar mandi, jenengan gelar di pinggirnya Allahu Akbar sejadah. Itu makruh. Yang penting sesuai, suci, tidak ada barang najis. Terus diantaranya lagi sholat di tempat berdiamnya unta setelah minum. Kalau di Arab, sholat di tempat penyembelihan binatang. Apa ya penyembelihan itu, apa katanya? Kalau di sini apa namanya tempat penyembelihan itu? Jagal. Tempat jagal. Ya, kita makruh tempat jagal. Terus sholat di kuburan yang belum digali. Nah, kuburan belum digali, sudah disiapkan untuk kuburan, kita sholat makruh. Sholat di tempat pembuangan kotoran binatang dan lain sebagainya. Atau juga sholat bersejajar dengan imam. Sholat sejajar dengan imam itu sah, tapi makruh. Tapi kalau lebih maju makmum, ya enggak sah. Karena memang minimal sejajar, sunnahnya munduran dikit. Sholat di gerejanya orang Yahudi dan Nasrani sah, ya sah, yang penting suci, tapi makruh. Kan banyak, Pak. Sholat di atas Ka'bah. Cuma siapa yang berani sholat di atas Ka'bah? Tembak. Sholat di dasar jurang, terus kemudian dia khawatir akan terjadi banjir, makruh. Terus sholat di pasar, makruh. Sholat di pasar makruh. Terus di dalam sholat tidak dianjurkan seperti itu, makruh malah. Sampai imamnya saja bisa jadi makruh kalau dia tetap di situ. Makanya ya sejadahnya maksudnya kesinian dikit, biasanya kesinian dikit, bisa ke tengah. Terus ada kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. Di antara orang yang sholat yang makruh itu menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut,
Jadi kentut dulu baru sholat, biar nggak makruh. Menahan kencing sekaligus buang air besar makruh. Sholat dalam keadaan, maksudnya sholatnya ini bukan hanya sholat dalam keadaan menahan kencing dan air besar, ini makruh. Terus sholat dalam keadaan tertarik pada makanan, seumpamanya ada makanan di dekatnya, dia tertarik pada makanan itu makruh melaksanakan sholat. Makan dulu baru sholat, itu yang betul lah. Makanya kalau ada makanan pas di sini buka barang, habisin dulu itu, biar nggak makruh. Soalnya kalau Allahu Akbar imamnya kebayang lontong belum dimakan ya. Makanya yang jadi iqomah itu harus paham betul lah. Mau iqomah itu nunggu lontong itu masih ditarik apa enggak? Tapi imamnya belum habis sudah iqomah, akhirnya ditarik. Dikira. Sudah begitu, saking buru-burunya Pak Ustadz, satunya lontong, satunya rokok. Baru setengah, imamnya langsung koma. Akhirnya nanti itu akan terjadi makruh. Lontong, rokok baru setengah ini, belum habis. Makruh. Terus lagi sholat memakai mozah itu yang dulu kita bahas, ya sepatu dari kain kulit. Mozah terlalu sempit. Terus sholat dalam keadaan marah. Makanya kalau panjenengan marah sama istri, marah sama anak, ambil uduk dulu, tarik nafas. Enggak marah lagi sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sholat saat marah. Bukan marahin dulu, bilang biasa dulu marah. Diselesai dulu perkaranya. Terus juga diantaranya makruh sholat adalah makruh dalam sholat dalam keadaan ngantuk. Jadi panjenengan kalau mau sholat dalam keadaan ngantuk, wudu dulu yang banyak. Ngantuk sampai, kalau perlu biar nggak ngantuk, ngopi dulu, ngerokok dulu, sampai habis sholatnya. Kopi kan beda sama minum begini. Jadi walaupun teh banyak seperti ini, kopi segini, habisnya kadang lebih banyak ini duluan. Begitu. Ngantuknya hilang, sholatnya hilang, jadi masalah. Nah itu. Juga diantara yang makruh dalam keadaan ditinjau dari keadaan orang yang sholat itu pakai isbal. Isbal itu menurunkan pakaian hingga menyentuh lantai, Pak. Itu nggak boleh, makruh. Artinya makruh, bukan tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Terus yang nggak boleh lagi sadal. Selendang itu menyentuh kepada kepada lantai atau tanah, itu juga nggak boleh. Ada nggak boleh lagi tadi kalau laki-laki menggunakan cadar ketika sholat. Ya, mau ngapain laki-laki pakai cadar begini? Terus apa lagi? Memakai pakaian yang bergambar juga nggak boleh, Pak. Makruh hukumnya. Apalagi gambarnya Doraemon ada bacanya. Tulisan-tulisan sekarang banyak banyak kan gambar-gambar lucu Caleg 05, Cobloslah 06 dibaca oleh panjenengan. Itu diantaranya. Itu maksudnya untuk kita untuk oleh-oleh tambahan dari kitab itu.
Terus juga kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat tidak dan sebagainya. Nah, kita banyak nih yang harus kita jelaskan kalau semua kita baca di dalam kitab Taqrirus Sadidah. Cuma waktunya sudah jam 9. Tadi itu hanyalah tambahan-tambahan. Makanya juga itu Pak, tidak boleh seperti contohnya menutup kedua tangan saat takbiratul ihram dan sujud. Kita kan memang harus ini kan menyentuh tanah. Kemudian kita tutup. Ya walaupun sebenarnya walaupun sedikit yang nyentuh kan tetap sah. Yang penting ada tempat menyentuh. Kemudian kita kepalkan ketika takbiratul ihram. Ketika sujud kita kepalkan. Ya kalau seumpamanya enggak cukup sujudnya nanti. Kalau seumpamanya tidak nyentuh kan harus 7 anggota yang itu. Juga yang makruh juga mendahulukan tangan daripada lutut. Ketika kita mau sujud kan ada tuh yang sujud dulu, yang tangan dulu kemudian lutut. Kalau kita di dalam Syafi'i lutut dulu baru tangan. Masuk kepada makruh yang disebut dengan menderum itu seperti unta. Makanya ya begitulah perbedaan ulama. Ya kita ikut yang biasa aja, ikut Syafi'i. Semoga berkah selalu, manfaat selalu kepada kita semua ilmu-ilmu yang kita sampaikan dan bisa menyelamatkan kita dari kebodohan dan bisa menyelamatkan kita kelak dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk oleh Allah semoga dijadikan orang-orang yang ahli ibadah, ahli yang mencari ilmu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.